Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran setiap aktivitasnya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, melaksanakan kewajiban, dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para sahabat, rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan di majelis kita ini tercatat sebagai amal ibadah, tercatat sebagai thalabul ilmi. Apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang pembahasan, yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas. Ya, secara garis besar untuk meninjau sebuah hadis itu dibagi menjadi dua, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Ya, pada kesempatan ini kita terlebih dahulu akan mengupas tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas. Arti dari kuantitas adalah jumlah. Jadi kalau hadis ditinjau dari segi kuantitas, nanti akan kita kaji bukan berdasarkan kualitasnya, bukan berdasarkan mutunya, namun yang akan kita kaji adalah seberapa banyak orang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Seberapa banyak jumlah orang yang terlibat dalam meriwayatkan sebuah hadis. Karena nanti akan banyak variasinya, bermacam-macam periwayat dalam setiap hadisnya. Dalam setiap hadis, satu hadis misalnya ada sampai puluhan, bahkan satu hadis mungkin bisa saja sampai ratusan orang yang terlibat meriwayatkan hadis tersebut. Dari periwayat pertama misalnya sahabat Rasulullah, kemudian sampai periwayat terakhir, yaitu tokoh atau orang yang mencatat hadis tersebut. Nah, berdasarkan dari segi kuantitas atau jumlah perawi, jumlah orang yang meriwayatkan hadis itu dapat kita bagi menjadi dua macam atau dua bagian. Bagian A yaitu disebut dengan hadis mutawatir. Bagian B disebut dengan hadis ahad. Ya. Kita akan terlebih dahulu akan mengkaji tentang hadis mutawatir. Nah, mutawatir ini secara bahasa bisa kita artikan datang berturut-turut atau beruntun sehingga tidak ada jarak. Ya, datang berturut-turut atau tidak ada jarak. Berarti saking banyak orang yang meriwayatkan hadis tersebut, atau dalam jalur sanad rangkaian perawi hadis itu banyak yang terlibat. Nah, itu arti secara bahasa. Datang berturut-turut atau tidak ada jarak. Kemudian dari segi istilah, ini ada definisinya. Ya, al-haditsul mutawatiru wal haditsu an mahsusin alladhi rawahu adadun jamun fil adah ihalatu ijtima'ihim wa tawaturihim alal kadhib. Ya, wa tawatu'ihim alal kadhib. Ya.
huwal haditsu an mahsusinil ladzi, yaitu hadis yang termasuk tangkapan panca indera. Artinya hadis tersebut disaksikan oleh orang yang meriwayatkan hadis. Rawahu adadun jam, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang atau sejumlah besar rawi. Fil adah, secara kebiasaan atau tradisi. Ihalatu ijtima'ihim, ya mereka berkumpul. Ihalatu ijtima'ihim, mustahil mereka berkumpul. Watawatu'ihim, bersepakat. Alal kadhib, melakukan kedustaan atau kebohongan. Jadi maksudnya hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya mayoritas orang, banyak orang yang terlibat dalam hadis tersebut. Kemudian dari sekian banyak orang yang meriwayatkan itu, bisa dipastikan mereka tidak akan berdusta atau mustahil mereka melakukan kedustaan. Maka kemungkinan kecil atau bisa jadi bahkan tidak mungkin mereka akan melakukan kedustaan. Kenapa? Karena tidak akan pernah orang yang melakukan kejahatan atau kedustaan itu dalam jumlah mayoritas. Tidak akan mungkin orang itu akan kompak dalam melakukan kemungkaran atau kejahatan. Yang biasa melakukan kejahatan, kemungkaran atau penyelewengan adalah sekelompok kecil atau kita sebut sebagai oknum, ya tidak mewakili dari kelompok atau golongan mayoritas. Nah, ini pengertian atau definisi secara istilah tentang hadis mutawatir. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dari sekian banyak orang itu yang terlibat itu mereka bisa dipastikan tidak akan melakukan kebohongan, tidak akan melakukan kedustaan. Ya. Itu bagian A tadi, yaitu pengertian hadis mutawatir. Kemudian hadis mutawatir ini nanti dibagi menjadi dua, mutawatir lafzi dan mutawatir makna. Ya, mutawatir lafzi ini adalah hadis yang mutawatir, banyak orang yang meriwayatkan, kemudian diriwayatkan oleh antar orang atau antar periwayat, antar perawi hadis itu redaksinya sama. Misalnya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya, Imam Muslim misalnya, itu ternyata dari beberapa tokoh rawi terakhir tersebut, Ibnu Majah misalnya, Tirmidzi, Daruqutni dan sebagainya, ternyata redaksinya sama di mana-mana. Itulah disebut dengan mutawatir lafzi. Ya. Kemudian yang kedua, mutawatir makna. Mutawatir makna ini adalah hadis yang memang diriwayatkan oleh banyak orang. Dari sekian banyak orang itu tidak akan melakukan kedustaan, tapi redaksinya berbeda-beda. Kenapa? Karena para sahabat atau para periwayat hadis itu hanya mengambil makna atau intisari dari hadis tersebut, sehingga tidak sama misalnya dalam riwayat Bukhari atau riwayat Imam Muslim, karena bersumber dari sahabat juga mereka mendapatkan hadis itu dipahami oleh sahabat yang berbeda-beda, walaupun mereka bisa saja bertemu dalam satu majelis bersama dengan Rasulullah, serempak atau sama-sama mendengar hadis dari Rasulullah, tapi kemudian dipahami dengan pemahaman yang berbeda sehingga menimbulkan penafsiran atau redaksi yang berbeda. Itulah disebut dengan mutawatir makna. Jadi hanya intisari atau maknanya saja yang sama. Nah, tentang untuk mengamalkan hadis mutawatir ini jelas, ini adalah wajib untuk diamalkan oleh umat Islam, karena hadis mutawatir ini tidak akan mungkin diragukan validitasnya atau tidak akan diragukan kebenarannya. Kemudian yang bagian B disebut dengan hadis ahad. Ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu
2 atau 3 orang. Bahkan bisa saja lebih, namun dari sekian banyak orang tersebut itu tidak akan mencapai derajat mutawatir. Minimal 1 atau maksimal bisa lebih dari itu, namun jumlah banyaknya atau jumlah kadar orang yang meriwayatkan itu tidak akan setara dengan hadis mutawatir. Kalau mutawatir ini melampaui ya, dari sekian banyak orang yang jumlah besar meriwayatkan hadis tersebut. Nah, jadi kalau ahad ini di bawah dari hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad ini nanti akan dibagi menjadi 3 bagian tentang hadis ahad. Yang pertama, hadis ahad itu yang pertama dibagi yaitu namanya hadis masyhur. Ya, masyhur itu kalau kita artikan terkenal atau dikenal oleh banyak kalangan, namanya masyhur. Kalau secara istilah hadis masyhur ini adalah ma rawahu salasah fa aksaru walam yasil darajatat tawaturi. Ma rawahu salasah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang, fa aksaru atau mungkin bisa banyak dari itu, lebih dari 3 orang, walam yasil namun tidak sampai atau tidak mencapai darajatut tawaturi, derajat tawatir atau derajat mutawatir. Jadi banyak orang yang meriwayatkan 3 atau lebih periwayat hadis tersebut atau jalur rawi atau sanadnya, namun tidak banyak, tidak sampai kepada derajat mutawatir. Yang kedua, pembagian dari hadis ahad selain masyhur adalah hadis aziz. Ya, hadis aziz ini secara istilah ma rawahu thnani walau kana fi tabaqatin wahidatin thumma rawahu ba'da dzalika jamaah. Ma rawahu thnani, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walau kana fi tabaqatin wahidatin, yaitu dalam 1 tabaqah. Tabaqah itu maksudnya adalah 1 tingkatan. Tsumma rawahu ba'da dzalika jamaah, kemudian pada tabaqah berikutnya banyak rawi yang meriwayatkan atau jumlah besar rawi. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada 1 tabaqah. Tabaqah ini artinya adalah tingkatan. Nah, ini pembagian tentang hadis ahad, yaitu hadis masyhur, hadis aziz. Kemudian yang ketiga, ini disebut dengan hadis gharib. Gharib ini berasal dari kata gharaba yaghribu gharibun. Artinya adalah asing, menyendiri, atau aneh, atau tersembunyi. Jadi maksudnya hadis gharib ini hadis yang menyendiri atau tidak dikenal, asing, orang tidak begitu mengenal hadis tersebut. Secara istilah hadis gharib yaitu man farda biriwayatihi syahsun fi ay maudiin waqa'at tafarrudu bihi minas sanad. Man faroda, hadis yang diriwayatkan oleh faroda maksudnya adalah seorang rawi atau yang menyendiri, biriwayatihi dalam riwayatnya, syahsun seseorang, fi ay maudiin dalam setiap tempat, fi ay maudi, waqa'at tafarrudu, tempat tafarrudu, menyendiri, bihi minas sanad, dari setiap sanad. Jadi hadis gharib ini adalah hadis yang dari Rasulullah itu kemudian 1 sahabat saja yang kemudian mendengar hadis
tersebut. Itulah disebut dengan hadis gharib. Kemudian hadis gharib ini nanti akan dibagi menjadi dua. Hadis gharib mutlak atau disebut dengan fardun. Yang kedua adalah hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak itu hadis kegharibannya terletak pada asal sanad. Jadi memang benar dari Rasulullah itu kemudian hanya satu sahabat saja yang mendengar hadis tersebut. Yang kedua hadis gharib nisbi, yaitu kegharibannya terletak pada pertengahan sanad. Ya. Yaitu kalau asalnya adalah lebih dari satu orang, asal sanad, kemudian nanti turun ke bawahnya, itu diriwayatkan oleh satu orang. Ya, itu disebut dengan gharib nisbi. Ya, kegharibannya atau keasingannya atau keanehannya itu karena terletak pada asal sanad, bukan pada awal sanad. Nah, itu tadi penjelasan tentang hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Ya, perlu diingat kuantitas tadi adalah berdasarkan jumlah orang yang meriwayatkan. Secara global itu dibagi menjadi dua. Bagian A namanya hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang melalui panca indera, artinya benar-benar dilihat dengan panca indera, melibatkan indera yang 5 itu. Kemudian dari sekian banyak orang yang terlibat itu, mereka mustahil melakukan kedustaan atau bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Kemudian yang kedua disebut dengan hadis yang bagian B, hadis ahad. Nah, ini nanti dibagi menjadi 3. Ada masyhur, ada aziz, kemudian ada gharib. Masyhur ini berarti diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawinya. Ada 3 jalur maksudnya. Namun tidak mencapai derajat mutawatir kalaupun dia lebih dari 3 jalur sanad. Kemudian aziz ini berarti diriwayatkan oleh 2 orang atau 2 rawi. Kemudian gharib tadi hanya 1 rawi saja. Jadi setelah Rasulullah kemudian 1 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Karena sama-sama kita thalabul ilmi, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.